Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu terdiri dari saya, Diva Yuliana, dan Atia Fatoni. Di sini, kami dari jurusan Pendidikan Matematika ingin menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif. Nafsa. Nafsa artinya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup, atau melalui hidung. Kata lain yang sering dipakai adalah narkoba. Jadi, penggunaan nafsa yang terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan serta kerusakan pada sistem saraf dan organ-organ tubuh. Nafsa terdiri dari bahan-bahan yang berisi sifat alamiah atau natural maupun sintetik atau buatan. Bahan-bahan alamiah berasal dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman, sedangkan buatan berasal dari kimia. Narkotika. Pengertian narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum. Pengertian secara umum, narkotika adalah zat yang terbuat dari bahan alamiah maupun buatan, yaitu candu atau kokain atau turunannya, dan yang mempunyai efek psikoaktif. Narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun banyak yang menyalahgunakan untuk memperoleh efek psikoaktif yang dihasilkan. Sedangkan pengertian menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang baik, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nafsa berdasarkan bahan secara natural, yaitu diambil dari tanaman seperti ganja, candu, kokaina, jamur, kaktus, tembakau, kopi, pinang, dan sirih. Namun berdasarkan bahan sintetisnya, yaitu dibuat dari bahan kimia farmasi atau dicampur dengan bahan alamiah seperti amfetamin, kodein, dan lem. Berdasarkan efek kerja, merangsang sistem saraf pusat, yaitu jenis nafsa yang mampu memacu kerja jantung, memompa paru-paru yang lebih giat, dan mengaktifkan berbagai hormon transiter di dalam otak sehingga menyebabkan rasa segar dan bersemangat. Yang kedua, menekankan sistem saraf pusat, yaitu jenis nafsa yang mampu memperlambat jantung dan denyut nadi, memperlambat kerja paru-paru, dan mengurangi transmitter pada otak sehingga menyebabkan rasa mengantuk atau rasa tenang. Yang ketiga, mengacaukan sistem saraf, yaitu jenis nafsa yang mempengaruhi kerja susunan saraf pusat, otak, dan tulang belakang sehingga mampu menyebabkan halusinasi, melihat, dan merangsang realitas palsu. Berdasarkan cara penggunaan, yang pertama, dimasukkan dalam mulut atau diminum. Yang kedua, disuntikan ke dalam tubuh. Yang ketiga, diletakkan di dalam luka, biasanya luka sayatan yang sengaja dibuat. Yang keempat, dihisap. Yang kelima, dimasukkan melalui anus. Bentuk dari narkotika yaitu berupa cairan dan pasta. Yang kedua, bisa berupa pil atau kapsul. Yang ketiga, kristal atau blok. Yang keempat, bubuk dan gas. Sedangkan yang kelima, lapisan kertas. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, hanya dapat digunakan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2, digunakan untuk terapi dan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin, petedin, turunan atau garam dalam golongan tersebut. Dan yang terakhir, atau narkotika golongan 3, yaitu digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya sendiri, kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Kemudian psikotropika, pengertian secara umum yaitu zat atau biasanya dalam bentuk tablet yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di dalam sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian pengertian secara undang-undang, menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropis melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan karenanya sering digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin, fensitlidin, secobarbital, mentauron, metifendidat. Golongan 3 yaitu berkhasiat untuk pengobatan sehingga banyak digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan, mempunyai potensi sedang untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya fenobarbital, fronitastam. Yang keempat yaitu berkhasiat untuk pengobatan serta sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan, mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh yaitu diafetmam, clobazam, clozepam, clonazepam, chlorodi, aceposidin, dan yang terakhir nitrazepam atau BK, DUM, dan MG. Zat adiktif. Zat adiktif ialah penghantar untuk dapat memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Zat adiktif yang akrab dalam masyarakat adalah nikotin dalam rokok serta etanol dalam minuman beralkohol dan juga pelarut lainnya yang mudah untuk menguap seperti aseton, tiner, dan sebagainya. Contohnya zat-zat solvent termasuk inhalansia atau aseton, tiner, cat, dan lem. Bahaya narkoba itu sendiri. Yang pertama, halusinogen, stimulan, adiktif atau kecanduan. Keempat, kematian jika overdosis. Dampak narkoba yaitu pada tubuh manusia. Yang pertama, komplikasi pada kehamilan, gangguan pada otak, gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada hati, penyakit menular seksual, sering terjadinya kemandulan. Dampak sosial yaitu di lingkungan keluarga, perilaku penyimpangan atau seringnya berbohong, mencuri, hidup bebas, putus sekolah atau pengangguran, suasana yang nyaman dan tentram terganggu. Kemudian dampak sosial di dalam lingkungan sekolah yaitu merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatnya tindakan kenakalan, dan yang terakhir dampak sosial di lingkungan masyarakat, terciptanya pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunaan. Gejala perubahan dampak penyalahgunaan narkoba secara fisik saat menggunakan narkoba atau penggunaan jalan sempoyangan, bicara, candle, apatasi, pengantuk, agresif. Bila overdosis, terjadinya nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin dan bahkan meninggal.
Saat terjadinya ketagihan, sakau, terjadinya di mata merah, hidung berair, menguap, terus diare, malas mandi, kejang, kesadaran menurun. Dan keempat, pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi kropos, bekas sunikan pada lengan. Kemudian perubahan sikap dan perilaku, prestasi di sekolah menurun, pola tidur berubah, sering berpergian sampai larut malam, sering mengurung diri, sering berbohong, dan yang terakhir sering bersikap emosional dan tersinggung, pemarah dan kasar. Menghindari penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu peralatan diri dengan keimanan dan ketakwaan serta budi pengerti yang luhur, membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, hindari yang tidak bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.